Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Yasin ayat 40 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan acara inti kita pada kajian badak subuh pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ustadz Rizal Al-Hasani didampingi oleh Ibu Nur Hayati. Kami sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Semoga Ustadz beserta keluarganya senantiasa dalam Amin, keadaan amin. sehat Amin, walafiat. amin, ya. Kita Amin, Juga amin, semuanya seluruh peserta peserta sani kajian ya. subuh sehat semuanya insya Amin. Allah. amin. Assalamualaikum Bu Nur Hayati. Waalaikumsalam Bu Tuti. Bu Dwi. Maaf. Alhamdulillah ya, sepertinya sudah siap ini semuanya ya. Saya Insya berserah. Allah. Oke. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk mengambilnya. Syukran, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita. Allah berikan kita nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahi Islam. Hanya agama Islam yang ada di sisi Allah. Dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita mudah mendekat kepada Allah. Mudah kita melaksanakan perintahnya. Mudah kita meninggalkan larangan. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga dengan nikmat sehat badan, kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan dengan nikmat panjang umur, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan pada pagi ini, Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Karena nikmat mencintai Al-Quran ini tidak semua Allah berikan kepada setiap orang. Hanya orang-orang pilihan dan hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan. Dan kita bersyukur itu. Mengucapkan Alhamdulillah, 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 dan Alhamdulillah. Dan kita berharap Allah menambah nikmat ini. La in syakartum, la azidanna. Jika kalian bersyukur, maka akan utama. Kita syukurin, kita menikmati mentadabburi Al-Quran, tambah nikmat, tambah lagi, Allah tambah lagi. Maka kita juga tetap bersyukur. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada orang yang paling kita cintai, orang yang sangat kita idolakan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Beliau sudah menjauhi semua larang-larang Allah. Beliau sudah mempraktekkan apa isi kandung Al-Quran. Beliaulah Al-Quran berjalan. Beliaulah yang selalu mengingatkan kita kepada keutamaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu, dan dia akan datang pada hari kiamat padamu nanti sebagai penolongmu. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran itu. Tadabburi Al-Quran. Dan satu lagi, man arada yatakalama ma'allahi falyaqra'il. Yang pengen ngobrol sama Allah, pengen curhat sama Allah, pahami Quran, bacalah Quran itu dengan memahaminya. Terasa dialog kita dengan Allah. Betapa enaknya dialog dengan Allah. Dan kita berharap kelak nanti dia berjumpa dengan beliau
dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Ummati, ummati, ini umatku kata Nabi. Dan kita bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga kita juga sama Allah, ya Allah tetanggakan kami dengan Rasulullah. Doa kita terlalu tinggi, ya apa boleh buat, keinginan kita tinggi sekali. Apa modal kita? Modal kita tidak lain tidak bukan mencintai Al-Quran. Karena Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan di surga nanti orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kita cinta Quran, Rasulullah cinta Quran. Ya kita sama-sama cinta. Kita cinta Rasul. Alhamdulillah mudah-mudahan innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah merubah janji. Dan kita berdoa ya betul tinggi sekali. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Yasin ayat ke-40. Saya bersama Bu Dr. Nurhayati Ahmad. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ibu sehari-hari sekarang masih praktek ya? Alhamdulillah Pak Ustadz, kata orang Palembang tuh beguyur. Beguyur. Pernah nggak sambil praktek Ibu mempelak-alik Al-Quran? Alhamdulillah Pak Ustadz, kan sore saya praktek itu biasanya Bu Wati suka menerjemahkan Al-Baqarah. Saya tuh hanya menyimak itu kalau lagi lagi pasien nggak ada saya buka. Tapi kalau ada pasien saya nggak sempat buka Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi sambilan dulu Profesor Edi Marsalim juga gitu. Di perasaan antara interval panggilan pasien 1 dengan pasien 2 beliau masuk Zoom. Nah, itu pernah. Tahu Bu Dokter tahu kan Pak Profesor Edi Marsalim? Alhamdulillah tahu Pak Ustadz, itu kakak kelas saya sama Prof Hairil. Ya. Termasuk beliau itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi beriring sejalan ya. Tidak bertentangan. Orang-orang kadang mempertentangkan. Kita enggak. Orang yang paham Quran dia juga bisa merajut dunianya. Insya Allah. Ibu Nurhayati dapat ayat Al-Yasin ini kapan ini beritanya dari Bu Evi Maselma? Waktu itu kan saya masuk grupnya Bu Wati, Pak Ustadz, yang siang ceria itu. Pak Helmi share ke grup itu. Ada yang mau ambil nggak gitu. Saya tunggu nggak ada yang ambil. 40, 41, 42 kalau nggak salah waktu itu Pak Helmi share. Ya udah Pak Helmi, saya coba yang 40 saya bilang, karena saya tunggu-tunggu kok nggak ada yang ambil gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, kayaknya 40, alhamdulillah. Ya. Udah lancar Bu ya. Berapa lama latihannya ini 40 ini? Barangkali 2 minggu lebih Pak Ustadz ya. Waktu itu Pak Helmi yang nge-share, saya coba utik. Oke. Ya, siap untuk utik sekarang ya? Insya Allah. Silakan Bu Dokter ya dibahas. Oke. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul bersama di ruang Zoom pada pagi ini, Zoom yang kita cintai. Alhamdulillah. Barangkali pertama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa kumpul, masih bisa berada di Zoom pada pagi hari ini. Pertama saya mohon saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz yang telah membimbing kita di dalam gramatikal, menerjemah dengan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani ini. Dan saya terima kasih banyak juga kepada pembimbing-pembimbing saya yang banyak sekali, terutama Bu Evi di grup siang senior, kemudian Bu Wati, Bu Nel, Bu Aini, semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga Guru Tahsin, Pak Ustadz Iwan, Pak Raflis, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Kemudian pada teman-teman grup siang senior juga saya ucapkan terima kasih. Salah satunya ada Bapak, bukan hanya Ibu, jadi ibu-ibu yang banyak, hanya satu Pak Yayan, itu juga sering juga membimbing kita di dalam grup siang senior. Baiklah, saya akan bacakan dulu
surat Yasin ayat 40 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Baiklah, ayat surat Yasin ayat 40 ini akan saya penggal menjadi 17 penggalan. Kemudian kita bagi 3 kelompok. Kelompok pertama, penggalan pertama la, penggalan kedua asyamsu, penggalan ketiga yanbaghi, penggalan keempat la, penggalan kelima ha, penggalan keenam an, penggalan ketujuh tudrika. Kemudian kedelapan al-qamaro. Kelompok kedua, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 la, penggalan ke-11 al-lailu, penggalan ke-12 sabiqun nahar, penggalan ke-13 wa, penggalan ke-14 kullun, penggalan ke-15 fi, penggalan ke-16 falakin, penggalan ke-17 yasbahuna. Penggalan pertama la adalah huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kedua asyamsu. Asyamsu bentuknya KBKK. Akar kata syamisa. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 204 artinya matahari. Penggalan ketiga yanbaghi. Yanbaghi ini bentuknya KKSAD. KKSAD. KKSAD dengan pelaku huwa. Akar kata baroya. Polanya infa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 69 artinya dia akan memperoleh. Juga ada tertulis yanbaghi aja di Kamus Mahmud Yunus halaman 69 itu artinya sepatutnya. Yanbaghi itu KKSAD yang seharusnya tertulis yanbaghiyu. Yanbaghiyu, tapi di sini jadi yanbaghi karena dia huruf sia. Kemudian penggalan yang keempat la, huruf artinya bagi. Penggalan kelima ha, kata ganti artinya nya. Penggalan keenam an, huruf bermakna artinya bahwa. Penggalan ketujuh tudrika. Tudrika bentuknya KKSAD dengan pelaku hia, akar kata daroka. Di dalam polanya af'ala.
Di dalam kamus Mahmud Yunus, kita cari adroka, bertemu di halaman 399 Munawir. Kamus Munawir, di sana artinya dia akan mencapai. Tudrika asalnya dari tudriku. Tudriku karena pengaruh huruf an, maka akhir kata menjadi fathah, menjadi tudrika. Penggalan ke-8, al-komaro. Al-komaro bentuknya kata benda, kata kerja atau KBKK. Akar kata komaro, polanya fa'ala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'alun. Di Kamus Munawir halaman 1155 artinya bulan. Kelompok pertama ini, saya lanjutkan kelompok kedua. Wa, huruf bermakna artinya dan. La, huruf bermakna artinya tidak. Lailu, kata benda. Polanya fa'lun. Kita cari di dalam kamus Mahmud Yunus. Lailun itu artinya malam. Kemudian sabikun nahari itu kata benda majmu, terdiri dari sabiku kata benda pelaku aktif. Akar kata sabako, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Kita cari di Kamus Mahmud Yunus halaman 162, sabikun. Sabikun yang artinya yang mendahului. Menjadi sabiku, tanwinnya hilang karena bertemu dengan alif lam di depannya. Kata majmu' yang kedua, an-nahari, itu berupa kata benda, kata kerja. Akar kata naharo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Di Mahmud Yunus halaman 471, kita mencari naharun. Naharun artinya siang hari. Dia menjadi nahari karena dia bergabung dengan kata benda di depannya menjadi kata benda majmu' sabikun nahari. Berikutnya, wa berupa huruf artinya dan. Kulun, kulun adalah kata benda, kata kerja. Akar katanya kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Di Mahmud Yunus halaman 380 artinya tiap-tiap atau masing-masing. Berikutnya, fi adalah huruf jer. Huruf jer artinya di dalam. Falakin, falakin adalah kata benda, kata kerja. Akar kata falaka, pola fa'ala, pola kata benda fa'alun. Di Kamus Munawir 1072, halaman 1072, kita mendapatkan falakun, yang artinya orbit atau tempat perjalanan bintang. Dari falakun menjadi falakin itu dipengaruhi oleh huruf jar di belakangnya.
Penggalan berikutnya yasbahuna. Yasbahuna bentuknya KKSAD, akhir ditandai dengan huruf ya di depan dan di belakang waw sukun na, yang menunjukkan pelakunya adalah hum. Akar kata sabaha, pola fa'ala di Kamus Munawir halaman 603 kita mendapatkan artinya mereka akan berenang atau beredar. Secara keseluruhan artinya matahari tidak mungkin baginya mencapai bulan dan malam tidak mendahului siang hari. Dan masing-masing mereka akan berenang atau beredar di dalam orbitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap Bu Nurhayati, mumtaz ya. Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya. Ibu sekarang di Palembang ya? Iya Pak Ustadz. Salam orang Palembang semuanya, banyak Palembang sini ya. Banyak orang Palembang Pak Ustadz. Alhamdulillah. Setelah Ibu sebelum dulu ya, kapan masuk Al-Sani Ibu? Kalau masuk kelas tepatnya mulainya 1 Juni Pak Ustadz. Nah, ini perbandingannya Bu. Sebelum Ibu baca Quran, sebelum belajar dan setelah memahami kata per kata, dampak terhadap Ibu baca Quran apa dampaknya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi kalau biasanya kita baca Al-Quran itu terus saja ya sampai khatam misalnya, kalau terutama di bulan Ramadan. Tetapi kita tidak boleh dibilang yang tahu hanya wa. Ya, modal wa. Modal wa itu aja yang tahunya. Jadi kalau misalnya kita berhenti terus udah tahu ada wa di yang ini kita mulainya dari wa lagi gitu. Ya. Nah sekarang Pak Ustadz sudah artinya membacanya juga nggak bisa secepat dulu. Ya. Kadang-kadang kita sebentar-sebentar, oh ini bentuknya KKSAD, oh ini KKL. artinya ya ini KKL, dan artinya sudah bisa sedikit-sedikit kita menambah vocab. Iya. Nah, dan jadi kadang-kadang membacanya agak terlambat. Iya. Nah, tapi alhamdulillah makin kita terus pelajari, ya sedikit-sedikit bisa mengartikannya Pak Ustadz. Itu alhamdulillah Pak Ustadz. Ada nggak Ibu baca Quran satu kalimat Ibu tahu cuma satu kata Ibu nggak tahu. Lalu Ibu penasaran buka kamus. Ada nggak seperti itu kejadian? Sering Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Sering. Jadi kita... saya nggak tahu. Misalnya saya ingin terjemahkan kalimat ini misalnya kata ini. Terus saya baca, saya artikan sedikit-sedikit ini apa ya, tinggal misalnya dalam satu baris itu ada 2 atau 3, saya buka Pak Ustadz. Buka kamus. Jadi saya bilang kalau baca Al-Quran kadang-kadang jadi lambat. Iya. Ya kan dulu saya juga gitu Bu. Saya pernah baca Quran itu Bu. Saya coba baca Quran ya. Itu satu hari itu dari pagi sampai sore saya bisa 10 juz. Berarti khatam 3 hari. Tapi kita nggak tahu artinya. Nah, pada saat saya mau mulai memahami, satu ayat malah tertahan 1 hari. 1 ayat 1 hari. Nah, itu jadi memang benar kata ulama itu kita memahami 1 ayat itu lebih bagus daripada khatam. Jadi saya juga ya, terasa. Jadi pada saat kita baca Quran itu ada kita pahamin, itu masuk ke kalbu kita. Kadang tanpa terasa kita menangis kalau ada berita-berita tentang neraka, dan kita senang kalau itu tentang berita surga. Ada, dan kita berharap pada saat kita baca neraka, kita istighfar, kita baca surga, kita berharap. Itu dampaknya di kita. Jadi memang 1 ayat bisa 1 hari. Dulu saya awal-awalnya 1 ayat 1 hari, Bu Nur. Iya Pak Ustadz, sama. Iya, itu wajar. Kalau misalnya kita menemukan kata-kata Ghafurur Rahim, aduh rasanya senang sekali. Ya Allah, Allah mengampuni saya, mengampuni dosa-dosa saya. Itu banyak sekali kayaknya kata-kata itu Pak Ustadz. Innallaha ghafurur rahim. Iya. Innallaha alimun hakim. Nah, itu senang kita. Betul Ustadz. Gitu Ibu ya. Baik Bu Nurhayati.
Bapak Ibu semuanya tadi sudah diuraikan oleh Bu Nurhayati, Bu Dokter ini menguraikan ayat tentang ini ilmu falak lagi. Mungkin insya Allah nanti Bu Nel kita minta pada saat tampilan pertama matematik kita bicara ilmu falak, kebesaran Allah bagaimana dengan bumi. Jadi kalau di apa dulu kan diajarkan di SQ gitu, bagaimana kecilnya bumi kita ini, satu titik dan dibanding dengan alam jagat raya. Bismillahirrahmanirrahim. La samsu, tidaklah matahari yang bagi layak baginya. Jadi kemarin ini kan saya yang bagi ini apa? Ini kita yang bagi ini satu-satunya ayat yang muncul kata yang bagi. Maka saya penasaran juga di kamus cuma yang bagi munculnya kan, tidak ada inbara. Ini ayat satu kata ini yang muncul. Saya cari tadi, oh yang bagi ini satu kata ya. Jadi tidak layak. Duanya siapa? Kelayakannya itu. Jadi kalau kemarin kita anggap matahari yang jadi pelakunya kan Syamsu, kata bukan, karena matahari dia perempuan, karena laki. Oh, jadi situ kita tahu mana. Jadi tidaklah bagi matahari layak baginya antur di kalqamar, mendahului bulan. Nah kalau mendahului bagaimana cara mendahului bulan itu? Nah, itulah yang kita minta keterangan dari ahli falak. Bagaimana dengan gerhana bulan? Apakah itu mendahului atau berselisih atau orbitnya cuman yang ketemu ya? Nanti mungkin kita tanya nanti kepada ahli. Bagaimana? Ini kalau surat Yasin ini Bapak Ibu ya, saya pernah membahas surat Yasin dari awal sampai akhir. Ternyata dikumpulkan semua ahli falak, ahli biologi, nanti ahli kedokteran, ahli DNA juga. Jadi kumpul semua itu belum tentu bisa membahas surat Yasin secara ilmiah. Ya. Nah, jadi memang masing-masing ayat Yasin ini ada ahli-ahli. Jadi ini ahli falak ya. Dan dia tidak mendahului bulan. Nah, jadi tidak mungkin. Dan yang kedua, walailu sabiqun nahar. Dan tidak malam pendahulu bulan, siang. Enggak juga. Jadi gimana maksudnya ini? Jadi kita kan siang berganti malam, malam berganti siang. Lah terang apa nah kalau kita menggambarkan malam ganti siang, lah timantrimo langau jorangi, kan? Langaunya lambang siang, nyamuk lambang malam. Jadi ini Allah tidak mengatakan tidak mungkin malam mendahului siang. Nah, apa maksudnya? Ini tentu kita tanya ke ahli falak. Bagaimana dengan gerhana? Kembali lagi gerhana kan ada gelap sesaat itu. Mungkin nanti kita kemudian wakulun fi falaki yasbau, dan setiap benda-benda tadi wakulun ini setiap-setiapnya ya matahari, ya bulan, ya bintang itu fi falakin pada garis edar. Ilmu falak, nah ilmu falak itu bahasanya di sini nih, falak, ilmu falak. Sekarang ganti astronomi. Dulu kita nyebutnya ilmu falak. Ilmu falak dulu kita sebut aljabar, falak, aljabar ganti matematik, ilmu falak ganti astronomi. Ilmu falak ya. Yasbahuna. Jadi dan tiap-tiapnya itu beredar, berfalak di yasbahuna, di garis edarnya, berenang, mereka berenang. Nah, kalau sabahat itu kan berenang. Berenangnya itu gimana? Tentu kita tanya pula kepada ahli. Dan itu kalau berenang bergerak. Jadi memang bisa jadi berenang yang masuk sini adalah berputar. Dia di samping dia berjalan di sumbu di garis edarnya, dia juga berputar di sumbunya. Nah, ini perlu kita tanya kepada ahli. Jadi serahkan sesuatu pada ahli. Kita hanya sebatas gramatikal. Jadi secara keseluruhan tidak mungkin matahari mendahului bulan dan malam mendahului siang. Dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Andai saja terjadi malam, sepanjang malam, agak 6 bulan tidak ada kehidupan. Contohnya di kutub utara, kan nggak ada kehidupan. Atau panas saja semua. Kalau malam itu berturut-turut terus ya, akan nggak ada kehidupan, akan mati. Begitu juga sebaliknya, kalau siang terus, mati juga kehidupan. Nah, kita berganti siang dan malam, kita syukurin, Mbak, teratur gitu. Indonesia sangat teratur, 12 jam siang, 12 jam malam. Sangat teratur dan cocok dengan tubuh manusia. Kita ada jam istirahatnya, ada jam bekerjanya. Coba Bapak bayangkan di Rusia sana ya. Saya pernah lihat di Rusia itu Isya jam 9, subuh jam 3. Jam 9 jam 11-an. Jadi ada saya dengar di daerah-daerah menjelang ke kutub itu malam ini cuma 1 jam, 2 jam. Saya nggak bayangin bahasa tubuh kita gimana. Kalau kita kan bisa ngantuk apabila udah gelap. Nah kalau nggak pernah gelap gimana mau tidur itu? Apa yang malam? Pas kita
Saya pernah di apa aja Pak, jam apa namanya Jeslak. Ada Jeslak ya, pernah dengan Jeslak itu kita jamnya berubah, misalnya kita ke Jepang 4 jam beda. Kita paling 2-3 hari kaget ya, mengatur ritme tubuh kita. Nah, ini juga Allah atur sehingga ritme tubuh kita bagus ya. Malam, siang, matahari, dan bulan. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita minta ahlinya ya. Kita undang nanti ke sini bicara tentang bagaimana peredaran malam dan pengaruhnya ke tubuh manusia. Makasih Bu Nurhayati, bagus sekali uraiannya. Semoga Ibu istiqomah dengan Al-Quran Bu ya. Kita sudah kita ada jargon, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Kita dengan Quran nggak berpisah lagi. Inilah bekal kita menghadap Allah. Kita mungkin nggak punya harta yang banyak, kita sumbangkan, memelihara mungkin sekolah pesantren yang besar. Kita mungkin punya itu. Kita nggak juga mungkin punya kekuasaan untuk merubah semuanya untuk jadi yang baik. Tapi kita punya waktu dan punya cinta, punya rasa cinta kepada Quran, itulah modal kita untuk menghadap Allah. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, bikin yang dapat kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Bu Wi Lestari untuk dilanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Wi. Ya, baiklah Ustaz. Demikianlah tadi uraian gramatikal terjemah Al-Quran, metode Al-Hasani, surat Yasin ayat 40. Semoga kita dapat menyerap dan mengamalkan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.